Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat minal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhas shaimuna was shaimat, al mustami'una wal mustami'at, para pemirsa Insan Kuningan FM. Mari pada sore yang penuh dengan ridha dan nafirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya sedang menjalankan ibadah saum, ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki hari yang ketiga. Mari kita mensyukuri berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya doa kita yang kita panjatkan semenjak bulan Rajab, sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bagian atau sebagai upaya untuk mempersiapkan kedatangan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Kita alhamdulillah sudah berada pada bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai sebuah rangkaian ayat yang mewajibkan ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan-penjelasan dari bayinat, dari dalil-dalil, dari hujah-hujah, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan juga sebagai pembeda. Ayuhal mustami'una wal mustami'at, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Insan Kuningan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah begitu sangat istimewakan di antara bulan-bulan yang ada, atau di antara 12 bulan yang ada.
Kenapa Allah istimewakan bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini mengandung berbagai hal kebaikan-kebaikan. Dan bulan Ramadan ini sebagai sebuah keistimewaan yang khusus hanya diberikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu atau sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa memang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang Allah istimewakan. Umat baginda Rasulullah SAW adalah khairul umam, sebaik-baiknya umat, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baiknya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan atau sebuah sunnah hasanah tentunya dari baginda Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada umatnya, pada para sahabatnya pada waktu itu ketika memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah memberikan khutbah atau pidatonya atau pengingatannya di kalangan para sahabat. Di antara Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan adalah syahrun du'afallahu fihi al-ajra atau syahrul ajri, bulan penuh pahala. Bulan penuh pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada bulan suci Ramadan pahala-pahala yang begitu sangat luar biasa, yang begitu istimewa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan atau hasanat yang dilakukan pada bulan-bulan selain pada bulan suci Ramadan. Likulli hasanatin asyru hasanat. Setiap satu kebaikan pada selain bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 10 kebaikan. Tapi pada begitu tiba pada bulan suci Ramadan, maka Allah melipat gandakan kebaikan tersebut. Maka Allah melipat gandakannya ila 700 dhi'fin wa ila ad'afin katsirah. Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat pahala kebaikan. Bahkan wa ila ad'afin katsirah, bahkan mungkin kelipatan yang hanya Allah mengetahui akan kebaikannya. Ayuhal mustami'un wal mustami'at, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Insan Kuningan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tentunya sangat merugi sekali bagi kita selaku umat Islam, selaku kaum muslim dan muslimat yang begitu memasuki bulan suci Ramadan, maka amalnya tidak ada peningkatan, maka kebaikan-kebaikannya tidak ada upaya untuk ditingkatkan. Karena apa? Karena pada bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatannya hanya Allah mengetahuinya. Syahrul ajri. Untuk itu saya mengajak kepada pribadi, mengingatkan dan kepada pemirsa FM, pemirsa Insan Kuningan FM, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin wa shaimat, mari kita tingkatkan bulan suci Ramadan ini semua kebaikan. Di samping kita menjalankan ibadah pokoknya, yaitu ibadah saum Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan itu Rasulullah SAW sebutkan sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan penuh dengan ampunan. Bahkan di penghujung hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan, di antaranya bagi yang berkenan, bagi yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kaum muslimin yang Allah mudahkan untuk menjalankan ibadah saum Ramadan ini, baik itu saumnya, baik itu qiyam Ramadannya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan, tentunya dengan landasan iman, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu oleh yang lain, malu oleh tetangga berpuasa maka saya tidak berpuasa. Kenapa saya tidak berpuasa? Malu sama makhluk Allah, malu sama manusia, tapi hanya semata-mata karena iman kepada Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sesuatu dengan saum ini, tidak mengharapkan pujian dari manusia, pujian dari sesama, pujian dari tetangga, tapi semata-mata menjalankan ibadah saum Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan kepada orang tersebut, kepada kita semuanya yang ibadah saum dengan landasan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, tentunya selain dosa syirik dan dosa yang ada sangkut pautnya dengan hak adami atau dengan gundah gulana atau sebuah kekhawatiran baginda Rasul SAW akan umat Islam, umat akhir zaman, kita semuanya khawatir Al-Quran ini dibiarkan, Al-Quran ini tidak dipakai sebagai petunjuk, Al-Quran ini tidak dibaca, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul mengadu. Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekhawatiran umatnya di akhir zaman nanti, akan kaitannya atau muamalahnya, pergaulan dengan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, aku khawatir ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, akan menjadikan Al-Quran nanti di akhir zaman ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Padahal Al-Quran itu adalah diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai petunjuk penerang, sebagai cahaya bagi kita kaum muslimin dalam kehidupan keseharian kita. Ketika Al-Quran ditinggalkan, maka niscaya kita semua akan berjalan dalam keadaan kegelapan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, mengadukan hal tersebut akan kekhawatirannya di umat akhir zaman nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pemirsa Insan Kuningan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Al-Quran ini menjadi sebuah hudan, sebuah petunjuk bagi kita semuanya kaum muslimin wal muslimat, maka ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang tentunya yang pertama wujubu qiraatihi, kita semuanya harus membaca Al-Quran. Umat Islam wajib bisa membaca Al-Quran. Ya, tentunya bagaimana itu sebuah petunjuk kalau tidak dibaca? Maka untuk kita tentunya belum terlambat ya, bagi pemirsa Insan Kuningan FM yang tentunya belum bisa membaca Al-Quran atau masih terbata-bata, maka harus terus dan terus belajar supaya bisa baca Al-Quran. Karena itu sebuah tuntutan kita selaku umat baginda Rasulullah SAW, selaku kaum muslimin dan muslimat. Wujubu qiraati, harus bisa membaca Al-Quran. Dan tentunya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada era modern ini banyak fasilitas, banyak wasilah-wasilah, banyak hal-hal yang kita bisa belajar Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Tinggal kita mau. Mungkin berbeda dengan kondisi-kondisi pada kita saat kita masih kecil dan seterusnya, atau pada era tahun 90-an atau lebih. Barangkali ada fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas kalau kita ingin belajar Al-Quran.
Sekarang banyak rumah-rumah Al-Quran, banyak baitul Quran, pesantren Al-Quran yang mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Karena baca Al-Quran itu tidak bisa autodidak. Al-Quran itu berbeda dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Maka Al-Quran ini tidak bisa autodidak. Kita belajar sendiri tanpa guru. Harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya, harus ada yang pengarahnya. Karena Al-Quran begitu Allah menurunkan ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkannya secara talaqi, secara langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Faman anfanin, ya, dari mulut ke mulut langsung. Maka pembelajaran Al-Quran harus langsung, tidak boleh autodidak.